Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan di malam hari ini adalah topik tentang doa yang benar, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang doa, setiap kita pasti ada topik-topik doa, ada pergumulan-pergumulan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu saja setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab saudara, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu bertindak melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang rindu menjawab doa anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa kita rindu supaya doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan juga rindu sebagai Bapa yang baik, Dia rindu menjawab doa-doa kita. Jika demikian saudara, maka seharusnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seharusnya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sudah mengalami jawaban doa dalam hidup saudara? Apakah Tuhan sudah menyatakan keadilannya menjawab doa-doa saudara? Jika belum saudara, mungkin saat ini, selain memang ada waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tetapi kita perlu merenungkan, apakah doa-doa kita sudah disertai dengan tindakan yang benar? Apakah doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang benar? Karena doa yang benar itu saudara, bukan sekedar permohonan, bukan sekedar kita sujud dan memohon di hadapan Tuhan, tapi doa itu sebenarnya adalah seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh perjalanan kehidupan kita itu mendukung doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, saudara mengerti doa yang bagaimana yang seharusnya saudara naikkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian saudara juga akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan setelah saudara menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara, ke depan saudara akan bersaksi ketika saudara mendapat jawaban daripada Tuhan. Silakan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara, saudara tuliskan di kolom komentar di video-video channel ini saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bahkan saudara, kalau selama ini saudara sudah melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, dan kemudian saudara sudah mengalami jawaban doa dari Tuhan, silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian-kesaksian saudara.
karena itu akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah Mazmur pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif. Artinya kita akan mencari apa maksud firman Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau Dia nyatakan melalui teks firman Tuhan ini, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan dapat memahaminya dengan gampang. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang penggaliannya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini mengungkapkan bahwa dia sedang ada diperlakukan tidak adil. Dia sedang ada dalam penindasan. Dan di dalam penindasan yang dia alami itu saudara, dia datang berseru, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kalau kita melihat saudara di dalam mazmur ini,
maka Tuhan menyatakan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Tuhan mewujudkan keadilannya di dalam kehidupan Daud. Tuhan menyatakan bahwa Dia menjawab seruan Daud dan Dia menyatakan keadilannya dalam kehidupan dan pergumulan Daud ketika diperlakukan dia tidak adil, ketika dia ditindas. Itu yang dia ungkapkan di ayat 18, bahwa dia bersyukur atas keadilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Artinya saudara, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjawab doa dan seruan Daud ketika dia ada dalam situasi ketidakadilan, ketika dia ada dalam situasi penindasan. Saudara, saat ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Apa yang menjadi pergumulan doa saudara? Apa yang menjadi beban berat yang menindih kehidupan saudara? Dalam semua yang kita alami saudara, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah datang berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketahuilah, sekali lagi saya menegaskan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang menjawab doa anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita, saudara. Tetapi saat ini, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana. Apa yang disertakan Daud kepada doa-doanya, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan membela Daud, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi seruan Daud. Selain berdoa, apa yang dia sertakan kepada doa-doanya? Karena sekali lagi juga saudara, bahwa doa itu bukan sekedar ucapan. Doa itu bukan berarti saudara bersujud lalu kemudian saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, lakukan ini, begini, begitu dan sebagainya. Ya, itulah memang doa. Tetapi doa itu sebenarnya bukan hanya waktu saudara bersujud dan kemudian memohon di hadapan Tuhan. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu bagian dari doa. Seluruh kehidupan kita bagian dari doa-doa kita. Nah, itu sebabnya saudara, tidak cukup kita hanya datang sujud, berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan di luar dari itu cara kehidupan kita tidak mendukung doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita sertakan kepada doa-doa kita, sehingga doa kita itu menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami jawaban doa. Dan kalau hari ini, malam hari ini kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian kita praktekkan prinsip firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita akan mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama saudara, kalau kita melihat ada beberapa kali Daud menaikkan doa-doanya. Ada berapa bentuk seruan yang dinaikkan oleh Daud. Misalnya yang pertama di ayat 1-3. Dia berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan." Jadi pada waktu itu Daud memohon kepada Tuhan tentang situasi yang dia alami. Dia menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia dari kejaran orang-orang yang hendak menindas dia. Lalu kemudian saudara, selain dia menaikkan doa, selain dia menaikkan seruan-seruannya kepada Tuhan, mulai ayat 4, perhatikan apa yang dikatakan Daud. "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini." Jadi ada yang dia tegaskan bahwa jika aku berbuat ini, yang dimaksudkan adalah jika ada kecurangan di tanganku,
Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Artinya saudara, bahwa ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, Daud menegaskan bahwa dia hidup jujur. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dia hidup juga tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan dia juga hidup tidak merugikan orang lain. Sampai dia berkata, kalau hal-hal itu ada pada dirinya, biarlah musuh yang mengalahkan bahkan menginjak-injak dia, biarlah kemuliaannya ditaruh di dalam debu. Artinya dia direndahkan serendah-rendahnya. Artinya saudara, Daud menjamin bahwa dia hidup benar, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan dia tidak merugikan orang lain. Jadi masalah yang dia alami, di mana ada orang yang berniat jahat kepada dia, ada orang yang mau mencelakakan dia, itu sama sekali alasannya bukan pada Daud. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Orang lain mungkin marah kepada saudara, orang lain mungkin memusuhi saudara. Dan bisa saja itu karena kesalahan saudara sendiri. Karena saudara menyakiti hatinya, saudara merugikan dia. Wajar dia marah dan akhirnya memusuhi saudara. Tetapi Daud, dia berkata, Tuhan, lihatlah, tidak ada kecurangan di tanganku. Aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak merugikan orang lain. Kalau itu terjadi Tuhan, biarlah musuh menginjak-injak aku dan kemuliaanku ditaruh di dalam debu. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini saudara, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya membela Daud. Karena Daud ini selain berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Dia juga menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup yang menjadi saksi sebenarnya, menjadi terang bagi orang lain. Karena dia tidak merugikan orang lain, dia tidak berlaku curang kepada orang lain. Dia tidak melakukan kejahatan bagi orang lain. Memang ada saja orang yang berniat jahat kepada dia padahal dia sudah berbuat baik. Ya, dalam kehidupan ini saudara, ada berbagai macam manusia. Saya mengalami di dalam kehidupan saya. Saya berbuat baik, tapi perbuatan baik saya malah kadang-kadang jadi bumerang. Saya menolong orang, tapi akhirnya sama seperti hewan yang dilepaskan ketika dia terjerat. Waktu kita melepaskan dia mau menerkam kita malah. Padahal kita berniat baik. Kenapa? Karena memang di dunia ini sudah terlalu negatif manusia hidup. Orang-orang sudah terlalu egois hidup. Ketika dia ditolong, akhirnya kalau masih bisa kita dimanfaatin, kita juga akan dimanfaatkan. Padahal kita sudah berbuat baik dan menolong dia. Itu yang terjadi di dunia ini. Daud juga berkata bahwa tidak ada kecurangan kulakukan. Tidak ada aku merugikan oleh orang lain. Tidak ada Tuhan. Tak ada alasan untuk orang lain benci kepada aku. Tak ada alasan untuk orang lain memusuhi aku. Adakah hari ini saudara mengalami yang demikian saudara? Tidak ada alasan orang membenci saudara, tapi saudara dibenci. Tidak ada alasan saudara dimusuhi, tapi saudara dimusuhi. Mungkin itu yang saudara alami hari ini, sama seperti juga yang dialami oleh Daud. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana sehingga Tuhan menyatakan keadilannya bagi Daud. Karena Daud ini selain dia berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Jadi doanya disertai dengan hidup yang benar, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Daud. Hari ini kalau saudara rindu doa saudara dijawab, maka berdoalah. Dan selain berdoa, yang juga merupakan bagian dari doa kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita dengan benar, yakinlah Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat semuanya. Sekalipun hari ini saudara tertindas, sekalipun hari ini saudara diperlakukan tidak adil,
Sekalipun hari ini saudara dirugikan, padahal mungkin saudara sudah berbuat baik kepada orang, saudara sudah menolong mereka, tapi saudara dirugikan. Dengar saudara, naikkan saja doamu di hadapan Tuhan, dan kemudian jalani hidupmu dengan benar, maka Tuhan yang adil yang melihat semuanya itu akan bertindak. Dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dan dia Allah yang adil. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan tindakannya, dia akan menyatakan kuasanya, saudara. Dia akan bertindak. Ketika saudara berdoa dan saudara sertai doa saudara dengan kehidupan benar, dia Allah yang adil yang akan membela saudara. Dia Allah yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Itu sebabnya, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, dan mungkin hari ini orang juga berlaku tidak baik kepada saudara, dengar, naikkan saja doa saudara kepada Tuhan dan jalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Saudara, kita tidak pernah memusuhi orang, kita tidak perlu memusuhi orang. Karena kalau kita membenci orang, kita sendiri yang rugi. Kalau orang lain berlaku tidak adil kepada kita, sekali lagi biarkan Tuhan yang bertindak. Saya sudah melihat saudara, orang-orang yang menyakiti hatiku, dan ketika dia melukai dan menyakiti hatiku, aku serahkan kepada Tuhan dan akhirnya hatiku lega, kebencian itu sirna sama sekali. Bahkan aku mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik. Akhirnya aku melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan keadilannya. Bahkan orang-orang yang berlaku demikian akhirnya menunjukkan dan membuktikan bahwa aku ada di pihak yang benar dan mereka salah, dan akhirnya mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat, seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan. Kenapa saudara? Karena keluarganya mengalami situasi yang sulit, mengalami pencobaan, ada penyakit di sana, dan kemudian akhirnya suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, keluarga ikut mencari keuntungan. Apa yang ditinggalkan oleh suaminya berusaha direbut oleh keluarga. Bayangkan saudara, dia kehilangan suami dengan anak-anak yang kecil, itu saja sudah sangat menyakitkan. Itu saja sudah sangat menyedihkan. Tetapi kemudian keluarga berusaha untuk mendapatkan, mengambil apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga ibu ini seringkali datang bercerita dengan menangis. Lalu kami seringkali berdoa bersama. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat ibu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan berkatnya bagi ibu ini. Sedangkan orang-orang yang merebutnya tadi, hari ini ada yang sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, ada yang sudah mati. Saya selalu mengajarkan kepada ibu ini, jangan pernah membenci, karena kalau kita benci kita yang rugi. Biarkan saja, dan Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Dan benar saja saudara, Tuhan menyatakan keadilannya. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, dengar, Tuhan sanggup membela saudara. Naikkan saja doa saudara, dan kemudian jalani hidup saudara dengan benar, dan Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua saudara, mulai ayat yang ke-7, Daud kembali menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Daud menaikkan doa-doanya. Kembali saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dia memohon supaya Allah bangkit membela dia, supaya Allah membela dia dari kejahatan orang-orang fasik. Ayat 10 dia berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Dia memohon pembelaan Tuhan atas hidupnya yang berjuang hidup benar, sedangkan orang fasik selalu berusaha untuk melakukan kejahatan.
Dan setelah dia menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, saudara, mulai ayat 11, dia berkata, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat." Kemudian saudara, selain dia berdoa, dia juga berlindung kepada Tuhan, sehingga dia sebut, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan aku." Yang kedua, sekali lagi, bukan hanya menaikkan doa-doa. Kalau kita lihat saudara, doa-doanya dinaikkan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi bukan sekadar doa yang dinaikkan, tapi kemudian dia juga menyatakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat keadilan Tuhan, saudara, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, selain kita berdoa, berlindunglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia Allah yang akan melindungi, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk melindungi kita. Terkadang saudara, kita mau membantu Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan terlalu terlambat. Kita merasa bahwa Tuhan belum berbuat apa-apa. Tapi dengar saudara, apapun situasi yang kita alami, sekali lagi Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menyatakan keadilannya bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan, dan bukan hanya sekedar kata-kata doa, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, jadikan Tuhan itu perisai. Itulah yang dikatakan oleh Daud ayat 11, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Dia jadikan Tuhan pelindung dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia serahkan juga hidupnya kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang berdoa, saudara. Setiap hari mungkin dia berdoa, tapi sebenarnya dia tidak pernah berserah kepada Tuhan. Sebenarnya dia tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sedangkan doa yang benar dan doa yang dijawab, di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya, adalah doa yang disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini perhatikan doa saudara. Apakah doa saudara sekedar ucapan? Ataukah doa saudara terbukti dalam perjalanan kehidupan saudara? Sehari-hari saudara berlindung dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu bukan sekedar waktu kita sujud dan menaikkan doa-doa kita, tetapi perjalanan hidup kita itu bagian dari doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, setelah dia menaikkan doanya, lalu kemudian dia buktikan bahwa dia hidup benar. Lalu dia naikkan lagi doanya, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu kemudian ayat 11 mulai dia nyatakan penyerahannya kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dia lakukan saudara? Ayat 17 mulai. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Jadi sekali lagi saudara, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membela dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 18. "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, dia sertakan doanya dengan ucapan syukur. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang hari-hari ini tidak tahu bersyukur saudara, dan lupa untuk bersyukur. Masih ingat saya pernah membahas tentang 10 orang kusta saudara? Ketika mereka datang kepada Yesus, berapa orang, dan Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri
kepada imam-imam sesuai dengan perintah Taurat. Dan di tengah jalan mereka sembuh, semuanya sembuh, 10-nya sembuh. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus sambil memuji, sambil bersyukur? 1 orang. Jadi saudara, 90% tidak tahu bersyukur. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur? Apakah kita orang-orang yang mengerti bersyukur? Saudara, doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan rasa syukur. Saudara lihat ketika 1 orang kusta itu kembali kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya dia mengalami kesembuhan dari kustanya, itu mujizat yang dahsyat. Tetapi dibandingkan dengan keselamatan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dan bagaimana sehingga dia mengalami keselamatan? Karena dia tahu bersyukur. Dia datang dan kembali bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Seharusnya kita isi hidup kita dengan bersyukur. Terlebih lagi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, seharusnya kita berlimpah dengan syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini diajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang benar itu doa yang seperti apa? Doa yang benar itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi disertai juga dengan cara hidup benar. Karena cara hidup kita sehari-hari itu bagian dari doa. Jadi berdoalah, hiduplah benar. Maka Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi saudara. Lalu kemudian mulai ayat 7, Daud menaikkan kembali doa-doanya di hadapan Tuhan. Dan kemudian ayat 11 dia berkata bahwa perisainya adalah Tuhan. Dia berseru supaya Tuhan melindungi dia dari niat-niat orang jahat. Lalu kemudian ayat 11 dia berlindung kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, keadilannya untuk membela Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Doa yang benar yang kedua yang harus kita lakukan adalah naikkan doa di hadapan Tuhan. Serukan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berlindung kepada Tuhan. Maka dengan demikian doa permohonan kita tadi menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, jadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, kita sudah belajar bahwa kalau kita menerima jawaban doa, kita harus belajar bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita akan menerima mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, dan biarlah firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, dan saudara raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersyukur dan berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa doa yang benar yang harus kami panjatkan di hadapan Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar, adalah doa yang disertai dengan penyerahan di hadapan Tuhan, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini. Kami mau menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan kehidupan benar, doa yang disertai dengan penyerahan kepadamu, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Itu yang kami akan lakukan di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anakmu ini. Dengarkan tangisan anak-anakmu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anakmu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anakmu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anakmu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anakmu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anakmu ini. Biarlah setiap anak-anakmu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan.
Angkat tangan kanan saudara kepada dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan
nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi,
yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini.
Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gerejamu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.